Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Haji Ahmad Muhibbin Zuhri MAG selaku dosen pengampu politik dan etika pendidikan. Juga tak lupa yang saya hormati kepada seluruh teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Anas Ainul Hakim dengan rekan saya Fitri Sofiullah dan Qurrata Ayun Al-Fitri akan membahas terkait masalah kesetaraan gender dalam konteks pendidikan. Dalam permasalahan ini ada 5 bab atau 5 poin yang akan kami bahas. Pertama, pengertian gender. Yang kedua, pengertian kesetaraan gender. Yang ketiga, prinsip-prinsip kesetaraan gender. Yang keempat, ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, kesetaraan gender dalam pendidikan. Langsung saja masuk pada sebab pertama, yaitu tentang pengertian gender. Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Tetapi, gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan diciptakan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita selain disebabkan oleh faktor biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu, gender dapat berubah dari tempat ke tempat, waktu ke waktu, bahkan antar kelas ekonomi masyarakat. Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Dalam kajian gender, hal yang penting yang perlu dilakukan adalah memahami terlebih dahulu perbedaan antara konsep gender dan seks atau jenis kelamin. Seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang berdasarkan atas anatomi biologis dan merupakan kodrat Tuhan. Sedangkan gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, jelaslah bahwa perbedaan antara jenis kelamin dengan gender, yaitu jenis kelamin lebih condong terhadap fisik seseorang, sedangkan gender lebih condong terhadap tingkah lakunya. Yaitu pengertian kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan nasional, serta keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan, sehingga dengan hal ini setiap orang memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut. Kesadaran akan kesetaraan gender telah menjadi wacana publik yang terbuka, sehingga hampir tidak ada sudut kehidupan manapun yang tidak tersentuh wacana ini. Upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam GBHN 199
Ada 4 prinsip-prinsip kesetaraan gender. Pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk beribadah kepadaku. Prinsip yang kedua yaitu laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di bumi di samping untuk menjadikan hamba Allah yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepadanya, juga menjadikan khalifah di bumi untuk mengelola, mengolah dan memanfaatkan bumi serta seisinya. Prinsip yang ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama berkewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengisyarahkan bahwa yang berkewajiban melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar adalah semua orang, tidak hanya laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Oleh karena itu, persyaratan dan persiapan yang diperlukan bagi orang yang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar adalah mempunyai keimanan yang teguh, kepribadian yang baik dan sehat, akal yang terpuji, taat beribadah, punya kemampuan dan kemauan untuk mengajarkan kebaikan. Prinsip yang keempat, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Peluang untuk meraih prestasi dan pengembangan diri tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan kesetaraan gender dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Maka pada prinsipnya Islam tidak membedakan hak untuk meraih prestasi baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Bab yang selanjutnya mengenai ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, doktrin ketidaksetaraan ini disebabkan oleh bahwasanya perempuan itu dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Nah, ketidaksetaraan tersebut antara lain yang pertama marginalisasi terhadap perempuan, di mana perempuan dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani, sehingga tidak pantas untuk dapat memimpin. Akibatnya, perempuan selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan untuk memimpin. Nah, yang kedua, stereotip masyarakat terhadap perempuan. Pandangan stereotip masyarakat ini pembakuan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan dan laki-laki itu mempunyai sifat masing-masing yang sepantasnya, sehingga tidak dapat diukur dari kodrat yang telah ada. Misalnya dalam urusan rumah tangga, yang mana urusan perempuanlah yang harus bertanggung jawab dalam rumah tangga. Jadi laki-laki tidak ada campur tangan dalam urusan di rumah tangga. Yang ketiga, ada subordinasi terhadap perempuan. Pandangan ini memposisikan perempuan dan karya-karyanya lebih rendah daripada laki-laki, sehingga menyebabkan mereka merasa sudah selayaknya sebagai pembantu, dan mereka ini tidak berani memperlihatkan kemampuannya sebagai pribadi, sehingga laki-laki menganggap bahwa perempuan itu tidak mampu untuk berpikir. Yang keempat, ada beban ganda terhadap perempuan. Jadi pandangan ini menganggap bahwasanya walaupun perempuan itu bekerja di sektor publik, namun mereka masih memiliki kewajiban atau tanggung jawab terhadap pekerjaan rumah yang tidak dapat diserahkan kepada pembantu. Yang kelima, ada kekerasan terhadap perempuan. Nah, kekerasan terhadap perempuan ini dapat berupa kekerasan psikis seperti pelecehan, permintaan hubungan seks di tempat umum, sendaguro yang melecehkan perempuan. Sedangkan kekerasan fisik seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka ini bisa akses dan mempunyai kedudukan yang sama di mata masyarakat.
sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 bab 10 tentang warga negara pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak kecualinya. Jadi pada pasal tersebut dijelaskan bahwasanya semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah tanpa adanya diskriminasi antara laki-laki dan juga perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat disebut juga dengan istilah kemitra sejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan dalam suatu pendidikan. Artinya, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban, kedudukan, peranan, dan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan, terlebih dalam pendidikan dan pembangunan. Semua itu dilandasi atas dasar saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi, dan sebagainya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dicapai melalui 3 hal. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak dalam proses pendidikan di dalam lingkungan yang mendukung kesetaraan gender. Dan yang ketiga adalah hak akan hasil pendidikan yang mendukung pencapaian berkeadilan. Sekian paparan materi mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan yang disampaikan oleh kelompok 5. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.